setiap kami. Beri kami mampu menangkap hati Tuhan, karena tanpa kami menangkap akan hati-Mu, semuanya itu sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami syukuri anugerah-Mu yang luar biasa itu. Kami tahu sesuatu yang ajaib sedang Engkau buat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Well, ini hari-hari yang ajaib. Terima kasih untuk banyak bantuan yang saudara semua berikan. Saya gak pernah habis berpikir bahwa setengah tahun ini jadi sesuatu yang sangat berbeda sekali. Tadi pagi saya tinjau sekolah, saya sampai geleng-geleng, saya berpikir, kok bisa ya 6 bulan buat sekolah, itu dari nol, sama sekali dari nol, saudara. Kita nggak punya guru, nggak tahu berapa gurunya, muridnya akan berapa juga tidak jelas. Saya buat survei, pada waktu itu ada kira-kira 400 anak yang orang tuanya berkata akan didaftarkan di sekolah yang kalau kita buat sekolah. Kenyataan sudah 1.000 lebih yang hari ini belajar bersama. Kadang-kadang saya nggak bisa ngerti, saudara. Saya nggak bisa ngerti. Orang berpikir di luar, orang berkata ini sekolah pemulung, betul sih, mulung berlian, mulung emas, mulung kain. Jadi mobilnya banyak itu yang di halaman parkir sekolah itu. Saya lihat, aduh saya bilang Tuhan, ada satu hal yang buat saya syukuri kan, saya bilang gedung itu tidak sia-sia loh. Tadinya hanya Sabtu dan Minggu dan acara-acara khusus tempat itu akan didatangi banyak orang. Hari ini tiap hari. Saya bilang ajaib loh, ajaib. Kalau saya perhatikan cara Tuhan ngatur semua langkah demi langkah. Saya kagum, sebenarnya saya kagum dengan Tuhan. Saya kagum dengan Tuhan dan saya lihat, saya bilang Tuhan, Engkau sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya berharap Anda bisa nangkap denyutnya. Ya, ketika saudara membantu dalam prosesnya, ketika itu Anda berpikir, oh ini kerjaan fisik, saya harap tidak itu yang Anda tangkap. Tapi saudara bisa tangkap denyutnya. Kalau denyutnya itu Anda bisa tangkap, itu kelak dimanapun Tuhan menempatkan saudara, itu jadi sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Sampai kapanpun, mestinya tidak akan dengan gampang dilupakan. Kelak saudara akan kerja, mungkin lebih besar lagi, Anda akan selalu ingat itu, bahwa ada saat, ada momen di mana kita lakukan sesuatu bagi Tuhan, dan denyutnya, Anda bisa rasain getarnya di dalam, Anda bisa berkata, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Ajaib, saudara, ajaib. Saudara sedang menyaksikan dan ambil bagian dalam banyak hal yang menurut saya juga tidak masuk akal. So ini kelas yang paling hebat, kelas paling beruntung menurut saya. Tahun-tahun sebelumnya memang kita tahu ada banyak teori, ada juga kelas yang melihat waktu kita tumbuh dengan sangat luar biasa di awal-awal itu juga bagus mereka lihat, tapi mereka tidak melihat selengkap Anda lihat di tahun ini. Saya jujur berkata, kalau bukan Tuhan, sudahlah, tidak mungkin semua terjadi, nggak mungkin. Gimana buat sekolah 6 bulan? TSOA ini memang 6 bulan sih, dari ini tanah. Tadinya nggak ada apa-apa, ini dibangun 2 asrama itu dengan gedung ini, dibangun dalam waktu 6 bulan, itu betul. Dan kemudian semua gurunya dan semua muridnya, dalam 6 bulan itu semua kumpul dan kita bisa mulai, itu ajaib banget. Tapi TSOA ini kan lebih simple, kenapa? Karena kita tidak dipatok oleh kurikulum dari pemerintah. Begitu Anda buat sekolah, itu segala macam aturannya, rumitnya luar biasa. Saya masih ingat waktu pertama kali kita ngadep ke Diknas dan berkata apa syaratnya kalau kita membuat sekolah. Itu syarat administrasinya setumpuk begini. Kita lihat aja pusing, kita berkata, waduh gimana cara ngelengkapinya.
Tapi bisa tuh, dalam anugerah Tuhan, Tuhan tolong step by step, langkah demi langkah, langkah demi langkah. Ditinjau dengan segala macam, belum apa-apa. Dikasih 4 bus yang Anda sekarang sering pakai itu ajaib banget, saya bilang Tuhan, ajaib banget. Dan saya berharap, saya hanya berkata gini, kalau orang masih tidak bisa lihat Tuhan lagi gerak seperti itu ya, saya pikir saya nggak tahu lagi lah, dengan apa orang bisa diyakinkan bahwa rohnya lagi bergerak dengan begitu kuat. Ini bukan sesuatu atau satu orang yang menghasilkan mujizat oleh karena kemampuannya loh saudara. Ini harus dibaca sebagai Tuhan yang bergerak dan dengan tujuan tertentu sedang dia buat. Dan saya harap spirit dan getarnya itu Anda bisa tangkap dalam hidupmu. Saya tadi ketika di mobil, saya merenungkan sesuatu. Anda ingat cerita tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya? Waktu mereka mati, Lazarus naik ke surga dan dipangku oleh Abraham. Kenapa Abraham bisa mangku Lazarus? Karena Lazarusnya kurus sekali mungkin saudara, sehingga Abraham cukup kuat untuk mangku Lazarus. Nah, orang kaya kan di neraka. Dia ngomong apa? Suruh Lazarus kembali ke dunia. Orang itu kalau sudah sombong, kesombongan itu dibawa sampai ke neraka. Orang kalau biasa merentah-merentah, sampai ke neraka pun pengennya merentah. Bayangin, dia nyuruh Abraham untuk merentahkan Lazarus. Dia pikir kalau orang di dunia nggak punya apa-apa, melarat, sampai ke surga juga sama statusnya. Salah besar. Dia berkata, suruh Lazarus balik. Beritahu, aku masih punya saudara-saudara yang hidupnya juga seperti dia. Dan dia mau berkata, jangan sampai mereka ke neraka seperti aku. Dan Abraham berkata, ada kitab Nabi, kitab Musa, mereka bisa baca. Kalau mereka nggak percaya, dia berkata, kalau ada orang mati, bangun lagi kembali pun, mereka tidak akan percaya. Nah, jangan berpikir bahwa kita bisa percaya akan sesuatu itu dari Tuhan oleh karena pembuktian. Orang boleh dibuktikan dengan apapun. Sebetulnya tidak menjamin bahwa orang itu bisa percaya bahwa Tuhan lagi bekerja. Ya, saya beri contoh begini. Kalau misalnya saya berkata pada saudara, Tuhan lagi kerja. Normalnya ini. Orang kalau hatinya cinta banget ke Tuhan, dia akan berkata apa? Tak akan kubiarkan dia sendirian. Aku akan ada di tempat di mana engkau berada. Itu kan lagunya Don Moen. I just want to be where you are. Ya toh? Nah, dia lagi hot nih, dia lagi kerja. Where are you? Kamu di mana? Lagunya bagus sih. Dan sebetulnya kita mesti nyanyikan itu. I just want to be where you are. Aku mau ada di tempat di mana engkau berada. Ada lagu dalam bahasa Indonesia yang referennya berkata, ku mau di sana. Anda masih ingat lagu itu? Lagunya gimana sih? Nah, waktu gereja bangkit di akhir zaman kita berkata, ku mau di sana. Artinya setiap kali Tuhan mau kerja kayak apa dan kerja di mana, kita mesti di sana dong. Iya toh? Itu logis banget sebetulnya. Tapi bisakah Anda diyakinkan, Tuhan lagi di sana? Sebetulnya normalnya orang berkata, iya ya, lah kita di mana? Tuhan lagi kenceng di sini, ku mau di sana katanya kan. Tapi kenyataan tidak. Sebagian malah berkata, ini Beelzebub, ini setan, ini penyesat, ini segala macam. Anda, aneh lah pokoknya. Aneh banget. Saya dengar banyak cerita, saudara. Ada yang berkata bahwa ini sekolah dibiayai oleh 7 negara. Salah, 7.777 yang benar itu, saudara. Kadang-kadang, susah tuh. Lagi-lagi saya berkata, sebuah bukti telak begitu, tidak membuat orang berkata, itu Tuhan. Jadi yang namanya manusia, Anda mesti ngerti ini. Yang namanya manusia ini ya, makhluk paling mengerikan. Itu namanya manusia. Dibuktikan kayak apa aja enggak.
Oh iya toh. Coba saudara perhatiin. Kita buat KKR anak raja. Orang berkata, ya kan dikasih beras sih. Selalu lihat sisi beras. Selalu gitu. Kita ganti Indomie, ya karena Indomie sih. Kita kasih batu, ya karena batu sih. Pasti begitu. Apapun itu. Ini kenyataan kok. Apapun. Loh, kalau betul karena hal itu, buatlah. Kenapa nggak bisa lihat puluhan ribu orang datang ke Tuhan Yesus? Kita sudah baptis dari mereka hampir 800 orang. Berapa banyak orang kerja buat Tuhan puluhan tahun. Baptis 2 di antara mereka aja sudah dirayakan besar-besaran. 800 saudara. Tapi toh kita berkata, ya itu karena beruntung aja dia. Nasibnya baik, lagi baik. Apa yang bisa meyakinkan? Sampai Abraham berkata, ada orang mati ini hidup, ngomong lagi, tetap tidak bisa percaya. Nah, orang itu saudara, kepercayaannya bisa tipis banget. Dan pengertiannya bisa secetek itu. Nah, di mana sih persoalannya? Kita kan selalu berkata, I just want to be where you are. Kita pikir lagu itu adalah sebuah lagu penyembahan. Engkau di sana, aku juga mau di sana. Tapi ketika dia lagi kerja, kita nggak di sana. Engkau di sana, aku di sini. Hanya begitu terus. Jadi di mana kita ketika Tuhan lagi bekerja? Bayangin, kalau kita ini hamba ya. Kalau saudara ini stafnya presiden misalnya. Anda staf pribadinya presiden. Hari itu presiden berkata, aku mau sidak ke pasar. Misalnya gitu. Tiba-tiba dia ke pasar, Anda berkata, ya udah Pak ya, saya tak gambar di istana ya, katanya begitu. Ini kurang-kurang ajar sebetulnya. Dia nggak bisa ngerti apa yang jadi urgensi daripada tuannya. Hamba Tuhan juga sama. Anda mesti bisa nangkap urgensi di hati tuanmu. Kalau itu nggak bisa ketangkap, Anda boleh lihat dengan matamu, orang boleh lihat Tuhan kerja seperti apa, hatimu itu loh getar aja tidak. Malah negatif, malah ngomongin ini, ngomongin itu, ngomentari ini, ngomentari itu. Sehingga apapun, saudara, tidak bisa membuktikan apa-apa. Di mana sih masalahnya? Masalahnya lagi-lagi balik di mana? Di hati kita. Kalau hatimu sudah dingin, hatimu sudah suam, dengan Tuhan kau tidak bisa lagi. Apapun yang dia buat, tidak akan pernah bisa menggetarkan hatimu. Kalau orang sudah mulai suam, arahnya sudah bergeser. Selama ada kepentingan untuk aku, atau keuntungan buat aku, dan kelompokku, dan kemauanku, itu aku akan di sana. Tapi ketika semuanya tidak, membuat Anda berkata, ya bukan aku kok, ya gua nggak diajak kok, ya gua ditinggal kok. Saya beritahu saudara, sejak zaman dulu, Tuhan sering ninggal orang. Baca di Alkitab. Alkitab berkata begini, pada zaman Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah rema Tuhan kepada Yohanes. Di mana saudara? Padang gurun. Seluruh Yerusalem ditinggal. Memang Yohanes anak imam. Tuhan tidak melanggar janjinya. Dia imam tetap. Tapi Yohanes ditaruh di luar sistem. Karena sistem ini sudah jadi kingdomnya manusia. Dan Tuhan berkata, aku tidak bisa gerak dengan mereka lagi. Seluruhnya ditinggal. Dan Tuhan panggil satu orang yang aneh di padang gurun. Dan Tuhan urapi dia. So, kalau Anda merasa engkau jadi hamba Tuhan, Anda merasa sudah lama ikut Tuhan dan melayani Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa tidak mungkin Tuhan meninggalkan aku. Saya jamin saudara, kalau hatimu tidak terus panas dengan Tuhan, kalau di dalammu tidak ada kobaran passion dengan Tuhan yang begitu kuat, saya jamin tiba-tiba engkau kaget, Tuhan di sana, engkau di sini. Ada lagunya siapa ya? Zaman saya masih muda itu. Kau di sini, kau di sana, aku di sini. Lagunya siapa tuh? Harvey?
whatever lah, siapapun lah. Lagunya, kau di sana, aku di sini. Padahal harusnya aku mau di sana dan jangan di sini, saudara. Amen. So saya berdoa, Anda belajar, saya belajar lewat ini. Anda mau dengar ini, kalau hati sudah tidak dengan Tuhan, apapun tidak pernah bisa membuktikan apa-apa. Tidak ada yang bisa untuk meyakinkan saudara bahwa Tuhan sedang bekerja. Tapi saya harap ketika Tuhan bekerja, di mana saudara pada waktu itu? Nah, sekarang mari kita teruskan apa yang kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu. Lihat 1 Samuel pasal yang ke-15. Kita masih belajar tentang hidup orang yang bernama Saul. 1 Samuel pasal yang ke-15. Judulnya Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi ke Mesir. Anda bayangin ya saudara, coba bayangin. Yang Tuhan omong itu peristiwa yang sudah lama banget. Sebelum Saul itu ada masa hakim-hakim. Anda mesti pelajari itu berapa ratus tahun. Lalu kemudian ada masa Yosua masuk Kanaan. Itu juga bertahun-tahun. Baru peristiwa ketika zaman Musa. Bayangin. Kadang-kadang saudara ya, tanda petik, Tuhan itu pendendam. Tanda petik. Terus kalau anak pendendam, sama dong dengan Tuhan saya. Lain. Bukan pendendam sih, Tuhan ingat. Bahasa Jawanya gini, dititeni. Tahu dititeni itu gini, dikasih tanda. Kalau orang dikasih tanda sama Tuhan, Anda berbuat sesuatu, kok nggak terjadi apa-apa? Tunggu tanggal mainnya. Bayangin saudara. Coba Anda renungkan kalimat ini saja. Peristiwa yang mungkin sudah ratusan tahun. Coba pelajarilah, bukan mungkin ribuan tahun kali itu. Karena berapa hakim yang kita baca itu. Tiap hakim kan sekian puluh tahun. Ya kan? Samuel sendiri berapa puluh tahun. Jadi ketika zaman Saul, Tuhan ingat yang dulu orang Amalek. Sebenarnya Anda harus tahu begini. Di dalam Tuhan, dalam benaknya, segala sesuatu itu ada perhitungannya. Ya. Kalau tingkat dosa orang Kanaan belum sampai. Kenapa orang Israel tidak dikeluarkan cepat dari Mesir, kemudian diberikan Kanaan? Sebab Tuhan berkata, sampai nanti tingkat kedurhakaan mereka genap. Jadi Tuhan itu ngitung loh saudara. Anda boleh berbuat apapun, berulah apapun, hatimu goyang seperti apapun, Anda berontak terus. Dia berkata, 1, 2, itu ada malaikat menurut saya khusus mencatat. Kalau sudah mulai orange, arah ke merah, terus diomongi Tuhan, bos, sudah hampir merah nih rapotnya. Oke, tim eksekusi siap. Gitu kira-kira saudara. Kalau bertobat, hilang. Nah itu ajaibnya. Tapi orang bisa bertobat, itu mujizat. Karena orang bertobat itu, orang sadar dosanya. Sadar salahnya. Tapi kalau sadar aja belum, rapot merah itu saudara. Dan jangan berkata, Tuhan sudah lupa kok. Dan berkata, siapa bilang? Tuhan itu pikun. Buktinya kejadian orang Amalek. Dulu menghalang-halangi. Dibiarkan tuh. Tapi tidak selama-lamanya. Takut kali dia berkata pada Saul. Aku ingat loh. Aku baca nih. Tuhan kamu kok dendam banget sih. Kadang-kadang Tuhan begitu saudara. Dan apa yang dia buat? Yang diperintahkan. Jadi pergilah sekarang,
kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, onta maupun keledai. Bayangin, bunuh semua. Saya bilang, wih, gawat juga loh Tuhan itu. Saya punya saudara, punya teman, satu hari dia ngomong begini, Tuhan, ini orang aneh. Dia sekolahnya tuh pinter banget. Dia sekolah pinter, dia ngomong gitu, Tuhan, Engkau boleh campur tangan dalam segala urusan hidupku. Kecuali satu, soal sekolahku tidak usah ikut campur. Aku bisa sendiri. Hebat toh. Pinter, ranking terus di sekolah. Tuhan berkata, oke. Kalau ngomong, oke. Jangan dipikir dia oke itu terus dia baik, oke loh. Oke-nya itu mengandung oke. Saudara ngerti nggak? Ada oke yang tidak oke sebetulnya. Tahun itu hancur nilainya, tidak naik kelas. Sampai orang kaget, kamu kok jadi goblok? Iya tuh, buat soal aja, ngerjain, nggak bisa. Terima raport nih, nggak naik, masuk kamar, sembahyang ngomong gini, Tuhan, orang ngomong gitu kok dimasukin hati si Tuhan, katanya gitu. Oh, saya berkata, kamu ngawur. Ya, jadi ya sekarang kalau saya dengan dia ngobrol, kalau dia komplain, orangnya peka loh. Makanya orang peka itu bisa ngawur-ngawur tuh. Gini saudara, karena merasa dekat, familiar gitu. Anda boleh peka, Anda boleh dekat, Anda boleh jadi orang gaul rohani dengan Tuhan, ya, tapi tidak boleh hormatmu dan respekmu hilang. Dan jangan main-main. Sebab tetap dia pencipta dan kita ini cuma ciptaan. Terakhir ketemu dia ngomong, bayangin ya, Tuhan itu gimana sih? Gini, aku digini. Aku bilang, Allah, gitu aja kok dimasukin hati, katanya begitu. Dia ketawa ngakak. Saya ingetin dia, kamu yang pertama nantang. Iya sih, dia bilang. Tapi aku yang nggak tahu dari mana keluar ide gila itu. Akibatnya apa? Tidak naik kelas. Dari terakhir tahun sebelumnya itu ranking ke-5 di sekolah saudara. Ranking 5. Masuk ngomong begitu, ujungnya tidak naik kelas, hancur habis. Terus dia minta ampun, oke lagi. Kuliah, gitu lagi. Ada tuh, saya beritahu saudara ya, namanya manusia nekat itu kayak begitu. Tuhan, dia ulangi persis. Dia ngomong, itu loh saudara. Ada yang terucap, ada yang tidak terucap. Yang terucap ketahuan, yang tidak terucap lebih banyak. Hidup kita itu begitu. Kalau kita sudah merasa bisa, kita merasa mampu, lalu kemudian kita merasa segalanya dalam kendali kita, tanpa terucap, kita juga bersikap begitu. Kuliah ngomong yang sama, Tuhan, apapun kau perlu campur tangan. Soal kuliahku, biarkan aku yang menentukan sendiri. Saya bersaksi pada saudara, sampai detik ini, tidak pernah lulus kuliahnya. Saya bilang, masuk ke hati lagi, enggak berani, dia berkata begitu. Nyerah, kapok, ada orang begitu tuh. So, manusia memang macam-macam. Nah Tuhan berkata, tumpas semua. Rupanya masuk di hatinya Tuhan. Gara-garanya sederhana sih. Itu orang Israel mau lewat, dia bilang enggak boleh. Terus mereka ganggu, yang diserang siapa? Barisan belakang, anak-anak orang tua, perbekalan, diganggu terus bagian belakang. Tuhannya kesel. Dia bilang, awas. Nah awasnya itu bisa ratusan tahun kemudian, mungkin dia lagi moodnya, lagi buka-buka kitabnya, Amalek kurang ngajar nih orang ini. Saul. Nah, Tuhan loh saudara. Ini kan kenyataan loh. Kenyataan, sabar. Untuk menghukum Anda pun dia sabar, saudara. Makanya hati-hati, jangan sembrono dengan Tuhan. Hatimu kalau dengan Tuhan sudah goyang, sudah geser, jangan sembrono. Apapun yang menghalangi laju umatnya,
akan berhadapan dengan yang punya umat sendiri. Teruskan lagi. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Kalau Anda perhatikan, ini waktu itu kerajaan belum pecah loh saudara. Tapi setiap kali dengar nama Yehuda, itu kayak dipisahin. Padahal orang Israel seluruhnya itu termasuk Yehuda. Tapi setiap kali ada nama Yehuda, ini suku aneh banget. Khusus sekali. Sebab dari suku itu telah lahir siapa? Daud dan siapa? Yesus. Anda harus ngerti dari awal sudah dipisahkan Tuhan. Ayat yang ke berapa? 6. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel? Ketika mereka pergi dari Mesir, jadi ada satu suku kecil yang ikut kelompok orang Amalek itu. Dan ini orang-orang itu spesial sekali. Nanti kalau Anda baca raja-raja itu, nanti ada banyak orang-orang, panglima-panglima, pengikut dari kelompok suku Keni. Ini juga ikut Daud dengan setianya luar biasa. Teruskan. Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. 7. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek, mulai dari Hawila sampai ke Syur, yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tidak pernah jelas memang kemudian kenapa dia biarkan Agag hidup. Mungkin Saul berpikir ini orang ada manfaatnya, sebab orang ini punya pengertian, pengetahuan, menyimpan banyak rahasia kekayaan Amalek, pasti orang ini yang paling ngerti. Tapi Alkitab berkata, rakyat semua dibantai, cuma rajanya dibiarkan hidup. Terus ayat yang ke-9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Dan ini bahaya besar, saudara. Di mana sih masalahnya? Orang kalau melakukan perintah Tuhan tanpa ngerti hatinya Tuhan, dia akan berbuat seperti ini. Orang itu akan ikut dalam sebuah peperangan, dan ternyata di dalamnya dia itu terlibat dalam perang pribadi. Soal penjarahan ini bukan penjarahannya Tuhan. Itu penjarahan pribadi Saul dan rakyat yang ikut dengan dia. Dalam perangnya Tuhan, dia berkata tumpas semua. Tapi kalau kita nggak ngerti hatinya Tuhan, kita akan jadi orang yang memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Karena kemenangan itu Tuhan yang memberi. Lalu karena hati kita tidak ngerti hatinya Tuhan, hati kita tidak tune dengan hatinya Tuhan. Akibatnya kita berperang sambil kita nebeng kemuliaan Tuhan, kegerakan Tuhan untuk kepentingan kita sendiri. Dan Saul buat itu. Semua yang jelek dia tumpas. Semua yang baik, yang tambun, yang luar biasa, dia biarkan hidup. Teruskan lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku, apa saudara? Menyesal. Karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab, ini loh saudara, ini loh. Loh, sebetulnya kan kenyataannya sih, perang ya. Waduh, ini eman dong. Lembunya oke, dombanya oke, masa dibunuh? Janganlah. Kan ditumpas, sudah 95% oke kok kita. Sayang dong ini. Kan begitu tok masalahnya. Tapi di depan Tuhan tidak sesimpel itu. Lihat lagi. Dia berkata, aku menyesal
karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku. Buat Tuhan, itu ekspresi begitu tuh kenyataan hatinya berbalik dari Tuhan. Kalau ditanya, Saul kamu berbalik enggak hatimu? Enggak, kan aku laksanakan perang Tuhan. Tapi Tuhan berkata, hatimu sudah berbalik. Sudah enggak benar loh nak. Hatimu sudah berbalik. Dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah siapa? Samuel. Aneh loh. Kenapa yang sakit hati Samuel? Sebab Samuel merasakan kesakitan Tuhan. Lihat orang yang sebetulnya nggak ada apa-apanya, diangkat Tuhan, tapi kesetiaannya hanya begitu pendek, dan kemudian dia pergi berbalik dari Tuhan. Alkitab berkata, sakit hatilah Samuel, dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi, dan telah didirikan baginya. Anda tahu kalau Abraham gali sumur atau ngalami apa, atau dia kemana, dia bangun tumpuk, bangun apa? Mezbah. Dia taruh apa? Korban. Untuk siapa? Tuhan. Setiap kali orang-orang kudus itu, mereka berbuat mencapai sesuatu, dia tumpuk batu, dia sembelih domba, dia naikkan korban. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Saul buat tugu, buat siapa? Dirinya. Tahu nggak saudara, orang hati berbalik itu begitu. Fokusnya sudah bukan lagi Tuhan, tapi ke siapa? Dirinya. Balik tuh hatinya. Kelihatannya memang perang, loh ini kan aku perang, kan diperintah Tuhan. Tapi hatinya itu. Nah yang gawat kan tidak ada orang yang tahu hati kita seperti apa, kecuali Tuhan sendiri kan. Nggak tahu. Makanya sebetulnya ya sejujurnya, penderitaan itu baik. Untuk membuat hati kita terus berbalik ke Tuhan. Tapi kenikmatan yang konstan, tanpa mengalami goncangan, itu berbahaya. Karena tiba-tiba Anda bisa berbalik. Terusin. Saul telah ke Karmel tadi, dan telah didirikan baginya suatu tanda peringatan. Peringatan yang berkata, di sini Saul mengalahkan Amalek. Hatinya berbalik, sebab dia tidak mengakui Tuhan yang memberikan kemenangan. Teruskan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Bayangin saudara. Makanya orang itu kalau bisa bertobat, itu anugerah. Dia merasa benar kok. Dia tidak sadar, hatinya berbalik. Dan dia berkata, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Ayat berikutnya. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku, dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tapi selebihnya telah kami tumpas. Bohong tak saudara? Gak mungkin untuk Tuhan. Dan kalaupun itu untuk Tuhan, dengar baik-baik, itu korban tanpa modal. Sebab yang dikorbankan miliknya siapa? Orang lain. Yang Tuhan berkata tumpas. Tuhan berkata, gua enggak demen begituan. Itu aku tidak mau. Kenapa sekarang dia berbalik berkata, ini buat Tuhan. Itu kan spiritually dumb, saudara, ngerti? Secara rohani itu dedel banget, goblok. Saya beritahu gini, misalnya gini. Siapa di sini yang alergi sesuatu? Alergi apa?
Hah? Apa? Debu. Apa lagi? Debu, apa lagi? Hah? Udang. Nah, contoh paling bagus. Namamu siapa? Hah? William. William ini alergi udang. Dia berkata gini waktu makan, aku makan semua. Udang, tumpas. King William misalnya gitu ya. Udang tumpas semua. Aku tidak mau ada udang di meja makanku. Tapi dia berkata, baunya aja gatel rambutku. Ku sentuh gatel kukuku. Ku makan, matilah aku. Alergi kan? Lalu saudara sebagai pelayannya berkata, oh ya Baginda King William, saya akan lakukan. Amin. Lalu kemudian Anda keluar ke pasar, masak, Anda kokinya. Wih, ada udang gede-gede. Dia berkata, ini untuk raja. Saya beritahu ya, Anda akan ditumpas bersama dengan udang yang kau bawa. Itu kan sebuah penghinaan yang Tuhan tidak mau. Loh, kalau Tuhan mau kan dia berkata, korbankan buat aku suka itu. Dikira Tuhan kayak kita, suka makan barbeque, saudara. Mungkin juga sih. Tapi saya beritahu, yang Tuhan tidak mau, dikasihin ke Tuhan. Itu kan ngeri banget, saudara. Tapi sebetulnya di belakangnya, mereka mau berkata, ya kalau Tuhan gak mau, ya buat kita dong. Nah itu ujungnya. Persoalannya, orang kalau hatinya sudah berbalik, dia tidak lagi sensitif dengan apa yang Tuhan mau. Kalau orang hatinya sudah tidak lagi ke Tuhan, tapi ke dirinya, dia sudah tidak lagi peka apa yang Tuhan suka dan tidak suka. Tuhan berkata, tumpas. Malah dia berkata, oh buat Tuhan. Duh, dia berkata, gua mau muntah kok lu kasihin gua. Anda bisa nangkep gak sih cara mikirnya itu seperti itu? Tapi kenapa orang bisa seperti itu? Sudah tidak peka lagi. Sudah tidak sensitif lagi dengan apa yang Tuhan mau. Oke, terusin dikit sebelum kita break. Tetapi kata Samuel ayat 14, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Dia sudah ngomong itu Allahmu ya. Tapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah. Jadi kalau orang begitu saudara, Anda ajak debat percuma. Oke, sudahlah. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sudah itu ia berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri. Ini orang mindernya luar biasa kan artinya. Telah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek yang berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Ini orang kalau sudah hatinya tidak ke Tuhan, sama sekali tidak bisa peka. Bantahnya terus. Berikutnya, tapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk persembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Masih bela diri loh saudara. Ini orang gawatnya kalau sudah begini. Diomongin gak bisa, bantah terus, dia bela diri. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan
kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Dengan kata lain dia berkata, memangnya kalau lu bisa membakar korban semaumu, itu lebih daripada mendengarkan dia ngomong. Dia berkata, emangnya Tuhan butuh-butuh amat dengan korbanmu? Korban itu cuma ekspresi hatimu. Kalau hatimu sudah berbalik, engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, mau kamu kasih apapun gak ada gunanya. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Pemberontakan sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Kenapa orang durhaka? Kenapa orang berontak seperti orang bertenung? Sebab ketika Anda lagi berontak, Anda akan punya pengaruh kepada banyak orang. Anda seperti memanterai orang dengan perkataan, dengan opinimu. Anda sedang menung orang untuk Anda bawa mereka ikut kepada saudara. Dan Tuhan berkata itu dosanya sama dengan bertenung. Ngeri banget saudara. Nah kita berkata karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai apa? Raja. Saudara perhatikan baik-baik. Ada sebuah titik dalam kehidupan kita di mana segala macam ujian itu akan muncul. Dan di antaranya adalah ujian dengan harta. Dan di sini banyak orang tidak kuat, saudara. Banyak orang tidak kuat. Jelas Saul cuma alasan. Jelas, cuma alasan. Nanti kita akan lihat kenapa saya berani berkata cuma alasan. Itu tidak ada di benaknya untuk membakar korban ke Tuhan, itu enggak ada. Dia lihat jarahan begitu banyak, silau matanya. Makanya jujur saya mau berkata kepada saudara, tidak mudah loh untuk terima promosi dari Tuhan. Tidak mudah dapat sebuah kepercayaan. Tidak mudah dapat begitu banyak kemenangan. Karena di sebuah titik itu nanti ada begitu banyak ujian. Saul terima kemenangan yang luar biasa. Jarahannya begitu banyak. Dia nggak tahan. Orang Israel di bawah pimpinan Joshua. Anda ngerti? Setelah kemenangan besar tuh, belah Yordan, meruntuhkan Yeriko. Terus apa saudara? Jatuh ke jungkel. Gara-gara siapa? Achan. Ngambil apa? Barang yang dikhususkan untuk apa? Ditumpas. Yang Tuhan tidak mau malah Anda bawa pulang. Berapa banyak korban mati gara-gara Achan jatuh. Ibrani 11, tokoh iman pertama, saksi iman pertama, Habel, yang berkenan dan korbannya berkenan. Kalau Anda lihat dalam kitab Yosua, kejatuhan pertama oleh Achan karena materi. Karena sesuatu yang mestinya ditumpas, tapi kemudian diambil untuk dirinya. Yesus punya murid yang mengkhianati dia, berkhianat karena apa? Uang juga, sekian puluh keping perak, dia jual Yesusnya. Saudara, kita menghadapi suatu tantangan, challenge yang tidak mudah. Kenapa hati kita ini harus terus melekat ke Tuhan? Karena ujungnya nanti ada banyak hal yang harus dilewati. Ada banyak tantangan. Dan Tuhan mau berkata begini, jangan beri aku apa-apa ya, kecuali hatimu. Jangan beri aku apa-apa, kecuali cintamu. Jangan beri aku apa-apa, kecuali ketaatanmu. Jangan beri aku apa-apa, kecuali pengabdianmu. Jangan beri aku apa-apa, kecuali passionmu kepadaku. Jangan beri aku apa-apa, kecuali hidupmu kau serahkan kepadaku. Tidak ada yang lebih baik dari semua yang di dalam kita,
yang kita taruhkan di hadapan Tuhan dibanding dengan apapun di dunia yang kita coba untuk menggantikan semuanya itu. Saya berdoa di tengah-tengah kita tetap akan muncul orang-orang yang hatinya, passionnya, geloranya ke Tuhan tidak pernah pudar sampai kapanpun. Mari berdiri sama-sama saudara. Thank you. Mari angkat tangan semua di hadapan Tuhan. Ambil waktu untuk sembahyang, Kira batas, di mana hatimu saat ini? Di mana hatimu? Di mana hatimu? Saya akan biarkan Anda 1 menit dengan Tuhan sendiri. Tanya saja, di mana hatimu? Di mana hatimu? Hari-hari seperti ini, di mana hatimu? Kira labasyi kiara dagara labatu kurya dalabasyi. Kira labatu kuru dolobu yashikia kaya radaya dalabata. Kira labasyu kuru dulu putu. Kira labata kaya dalanaya masyika. Kira labasyi kiara dalabatu kuru daya. Shikia kara labatu kuru tu kaya radaya. Ya Tuhan, ya Tuhan, anugerahkan Tuhan, karuniakan buat kami. Hati kami ini terpaut kepadamu Tuhan. Hati yang mengasihi Engkau, taat. Shikara dalam batakaya, kira lapa shikara dalam batakaya. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami, supaya hati kami ini tetap tertuju kepada Tuhan. Karuniakan Tuhan, anugerahkan ini buat kami. Biar mata kami, hati kami tidak silau melihat dunia ini. Tuhan, karuniakan buat setiap kami hati yang mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih untuk firman-Mu, berikan roh pengertian buat setiap kami, hikmat pewahyuan-Mu, supaya kebenaran-Mu ini boleh menjadi daging dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati waktu beri kami juga, biar tetap bawa hati kami ini tetap tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur untuk anugerah.